warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi ke channel YouTube aku, Study With Me, Feli, The Fact. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah, teman-teman tahu gak sih apa yang ingin aku bahas pada materi kali ini? Sebelum aku kasih tahu, mari kita flashback sebentar ke materi sebelumnya. Di materi sebelumnya, kita udah ngebahas tentang tantangan dalam mewujudkan kepemimpinan yang adil dalam konteks nepotisme. Di materi itu, kita ngebahas tentang bagaimana sih kepemimpinan yang adil itu, dan apa sih tantangan terbesar bagi pemimpin. Nah, kemarin tuh aku udah ngasih tahu kan ke teman-teman semua, kalau bagi aku itu, tantangan terbesar bagi pemimpin itu adalah saat pemimpin itu udah tergoda atau terbawa nafsu untuk melakukan nepotisme. Nah, itu udah termasuk tantangan yang berat banget buat teman-teman. Karena dari dampaknya itu, dari pemimpinan nepotisme itu dampaknya lumayan besar untuk ke anggota-anggotanya atau ke masa depannya. Salah satu dampak yang paling nyata itu adalah ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Oke, mungkin segitu aja untuk flashbacknya, karena kita masih ada materi yang perlu kita bahas dan kita dalami di video kali ini. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah nepotisme dalam dunia pendidikan. Nah, buat teman-teman yang masih sebagai pelajar atau masih menempuh pendidikan, pasti bakal setuju sama video kali ini dan pasti bakal relate banget sama teman-teman. Oke, kalau gitu mari kita bahas. Coba bayangin teman-teman punya prestasi akademik yang luar biasa. Terus ketika punya kesempatan untuk beasiswa, posisi di organisasi kampus, atau bahkan di tempat magang datang, tetapi justru seseorang yang memiliki kompetensi jauh lebih rendah dari teman-teman itu justru mendapatkan tempat tersebut. Apakah teman-teman akan terima? Apakah teman-teman akan marah? Jelas marah, jelas kecewa. Nah, itu yang dinamakan dengan nepotisme di dalam dunia pendidikan. Lalu, apa sih dampaknya teman-teman? Di dalam dunia pendidikan, nepotisme bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Dari proses penerimaan mahasiswa baru, pemberian beasiswa, hingga ke posisi dosen atau rektor. Nepotisme bisa merusak integritas sistem pendidikan yang seharusnya berdasarkan kepada meritokrasi. Di dunia pendidikan bisa menciptakan lingkungan yang tidak adil dan menurunkan moral. Mereka yang layak seringkali merasa frustasi, kecewa, bahkan putus asa ketika melihat posisi yang mereka inginkan ini diisi oleh individu yang tidak kompeten. Juga bisa menurunkan kualitas pendidikan itu sendiri. Ketika seseorang yang tidak memenuhi syarat diangkat ke posisi yang penting seperti dosen atau administrator, maka standar pendidikan bisa menurun. Dan para siswa yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang untung, ini malah dirugikan. Kita nggak perlu jauh untuk lihat contoh-contoh nyata dari nepotisme. Di berbagai institusi, baik negeri maupun swasta, seringkali mendapatkan laporan tentang bagaimana anak dari pejabat tinggi bisa mendapatkan posisi tanpa harus melalui tes wawancara atau seleksi yang adil. Nah, contohnya bisa ada di lingkungan kampus, yang dimana di beberapa posisi penting itu diisi oleh individu yang memiliki hubungan dekat dengan pemimpin kampus. Nah, hal ini bisa memicu kontroversi yang besar di kalangan mahasiswa dan akademisi. Solusi yang paling penting, yaitu yang pertama adalah transparansi. Transparansi ini adalah kunci, yang dimana setiap proses penerimaan, baik itu mahasiswa baru, dosen, atau beasiswa, itu dilakukan secara terbuka dan dengan kualifikasi yang jelas. Lalu solusi yang kedua, institusi pendidikan perlu mendagangkan meritokrasi, di mana kesempatan diberikan kepada mereka yang memiliki kompetensi yang jelas, kompetensi yang tinggi, juga memiliki kualifikasi yang terbaik, bukan berdasarkan siapa yang mereka kenal. Pengawasan dari eksternal seperti badan akreditasi
juga bisa menjadi langkah untuk memastikan proses yang adil. Nepotisme di dunia pendidikan mungkin terasa seperti masalah yang sulit diatasi, tetapi dengan kesadaran, kerjasama, dan upaya yang terus-menerus untuk mendorong transparansi, kita bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adil dan tentunya berkualitas. Jadi teman-teman, mari bersuara, mari berjuang untuk pendidikan yang lebih baik. Nah, cukup sekian penjelasan untuk materi hari ini atau kali ini. Semoga apa yang aku jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian semua. Aku Maya Dina, pamit undur diri. Bye-bye.